Assalamualaikum, hai senang sekali saya Irada Aprianti ingin menyapa Anda dalam podcast perdana saya tentang bystander effect dalam kehidupan masyarakat. Jadi saat ini bystander effect seringkali kita temui di sekeliling kita. Orang-orang cenderung sudah hilang rasa empatinya terhadap musibah yang dialami orang lain, sehingga alih-alih menolong mereka lebih memilih untuk menonton dan merekam peristiwa tersebut, tapi tanpa disadari kita pasti pernah melakukannya, bahkan menjadi kebiasaan apalagi di kalangan masyarakat modern saat ini. Mungkin ada di antara kita yang masih kurang paham atau masih bingung apa itu bystander effect. Jadi di podcast perdana saya ini, saya ingin menjelaskan apa itu bystander effect. Bystander effect adalah suatu fenomena dalam psikologi sosial, yaitu ketika seseorang membutuhkan pertolongan, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang membantu. Orang-orang tersebut hanya menonton korban meminta tolong sambil berharap orang lain akan membantunya. Contoh sederhananya seperti saat di kampus. Ketika ada seorang mahasiswa yang berjalan di keramaian, lalu tanpa sengaja dia menjatuhkan beberapa tumpukan buku yang ada di tangannya. Para mahasiswa lain yang melihat kejadian itu malah lebih memilih diam dan menontonnya. Mereka beranggapan sama seperti orang-orang menyaksikan kecelakaan di jalan. Mereka merasa seseorang mahasiswa itu mampu mengurus masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bystander effect ini juga tentu dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Menurut psikologi sosial, seseorang akan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan jika tidak ada orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, jika ada banyak saksi mata atau orang lain, seseorang cenderung mempunyai keinginan yang lebih kecil untuk menolong. Hal ini disebabkan ia merasa bukan satu-satunya orang yang ada di tempat tersebut. Juga merasa banyak orang di sekelilingnya yang bisa membantunya. Teori bystander effect ini dikemukakan pada tahun 1964 sebagai sebuah hasil dari peristiwa yang dialami oleh Catherine Genovese. Jadi Catherine Genovese ini ia diserang dan dibunuh di depan apartemennya. Jeritan Genovese membangunkan 38 tetangganya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani untuk menolongnya. Bahkan tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Surat kabar yang beredar menilai 38 saksi mata Genovese itu egois dan tidak peduli. Akan tetapi menurut psikologi sosial, John Darley dan Bill Latan mempunyai teori yang berbeda. Darley dan Latan percaya bahwa jumlah saksi mata yang besar akan menurunkan rasa ingin menolong. Mereka juga melakukan penelitian dengan mengumpulkan sejumlah mahasiswa sebagai relawan yang dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing dari kelompok itu ditempatkan di sebuah gedung dengan jumlah yang berbeda. Di dalamnya ada sebuah layar yang menunjukkan seseorang dalam keadaan kesakitan dan butuh pertolongan. Kelompok pertama merasa bahwa mereka sendirian di dalam gedung, sedangkan kelompok kedua merasa ada satu orang lainnya, dan kelompok ketiga merasa ada beberapa orang lain bersamanya. Hasil penelitian tersebut sebesar 85% orang dari kelompok pertama dengan jumlah relawan paling sedikit merasa turun tangan dan ingin menolong. Kemudian 65% orang dari kelompok kedua dengan jumlah relawan sedang mencoba untuk menolong. Terakhir, hanya 31% orang dari kelompok ketiga dengan jumlah relawan paling banyak mencoba untuk menolong. Penelitian ini mendukung teori Darley dan Laten bahwa
Semakin banyak saksi mata bukan berarti semakin banyak pula penolong, namun akan semakin mengurangi rasa ingin menolong. Fenomena bystander effect terjadi karena faktor situasional yang mempengaruhi perilaku prososial. Baron dan Brin menjelaskan perilaku prososial sebagai segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, bahkan mungkin mengandung derajat resiko tertentu. Lathan dan Darley juga merumuskan 5 tahapan yang akan dilalui seseorang sebelum memutuskan untuk membantu dalam situasi darurat atau tidak, yaitu yang pertama, menyadari adanya sebuah situasi. Maksudnya, seseorang perlu menyadari adanya sebuah kejadian untuk bisa merespon adanya situasi tersebut. Yang kedua, menafsirkannya sebagai situasi darurat, yaitu harus berhasil menafsirkan ke dalam situasi darurat. Jika pada tahap ini ia gagal menafsirkannya sebagai situasi darurat, maka ia tidak akan mendapatkan urgensi untuk membantu. Yang ketiga, mengambil tanggung jawab. Maksudnya, setelah mengetahui adanya situasi darurat, maka orang tersebut juga harus berhasil menentukan apakah dia mau mengambil tanggung jawab atas kejadian itu atau tidak. Yang keempat, mengetahui bagaimana caranya menolong. Maksudnya, meskipun sudah mengambil tanggung jawab, mungkin belum tentu seseorang itu memutuskan untuk menolong kalau ia tidak mengetahui cara untuk menolong korban. Yang kelima, memutuskan untuk melaksanakan pertolongan. Meskipun seseorang sudah tahu bagaimana cara menolong, tetapi bisa saja dalam situasi tertentu ada banyak hal yang membuat orang tersebut tetap ragu untuk menolong. Misalnya saja takut salah ketika melakukan pertolongan, takut dimarahi, atau takut dikomentari oleh orang lain, karena pemikiran seperti itu pasti selalu ada. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan mengapa bystander effect bisa terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli ini seperti Darley dan Mark Levin yang menggarisbawahi 2 kemungkinan, yaitu pengaruh dari bystander lain dan diffusion of responsibility. Untuk alasan pertama, seringkali terjadi ketika orang-orang melihat kecelakaan atau sebuah insiden. Mereka mengamati terlebih dahulu apa yang dilakukan orang-orang lain yang juga menyaksikannya. Jika di antara bystander atau pengamat ini tidak melakukan apa-apa, maka bystander atau pengamat lain kebanyakan berpikir tidak penting atau tidak perlu untuk menolong, yang disebut sebagai ignorance. Yang kedua, bystander atau pengamat merasa bahwa kewajiban mereka menolong lebih rendah dibandingkan dengan bystander lain, sehingga tidak ada yang merasakan urgensi tanggung jawab untuk menolong. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan untuk melakukan bystander effect tersebut. Ada 2 jenis faktor, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor situasional. Jadi, yang pertama adalah faktor dari dalam diri. Faktor ini meliputi yang pertama, perasaan atau mood. Perasaan terbagi menjadi 2, yaitu perasaan negatif dan perasaan positif. Perasaan negatif yang terjadi pada orang dewasa ini cenderung meningkatkan bystander effect mereka. Akan tetapi, pada perasaan positif mereka akan menunjukkan hubungan yang lebih konsisten dengan tingkah laku menolong. Yang kedua, sifat atau trait.
yaitu beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara sifat seseorang dengan kecenderungan untuk menolong. Yang ketiga, agama. Menurut Gallup, 12% dari orang Amerika yang tergolong taat beragama. 45% diantaranya membantu dalam pekerjaan sosial. Sedangkan pada kalangan yang tidak taat beragama, presentasi yang membantu hanya 22% saja. Yang keempat, jenis kelamin. Laki-laki cenderung lebih bersedia terlibat dalam aktivitas menolong pada situasi darurat yang membahayakan, sementara perempuan lebih tampil menolong pada situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh. Yang kedua, faktor situasional. Faktor ini meliputi yang pertama, jenis kelamin orang yang ditolong. Maksudnya, laki-laki cenderung memberi pertolongan pada perempuan yang mengalami kesulitan, tetapi perempuan cenderung memberikan pertolongan tanpa memandang jenis kelamin orang yang membutuhkan pertolongannya. Yang kedua, kesamaan, yaitu kesamaan seperti ras, agama, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya cenderung menolong orang yang memiliki beberapa kemiripan dengan dirinya. Yang ketiga, physical attractiveness dan atribusi terhadap korban, yaitu apapun faktor yang dapat meningkatkan ketertarikan bystander atau pengamat kepada korban akan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon untuk seorang itu menolong korban. Yang keempat, desakan waktu, yaitu orang yang sedang sibuk dan tergesa-gesa cenderung untuk tidak menolong, sedangkan orang yang sedang santai lebih besar kemungkinannya untuk memberi pertolongan kepada korban atau yang memerlukannya. Jadi dari kesimpulan bystander effect ini bisa kita ambil bahwa bystander effect ini merupakan fenomena yang negatif yang harus dicegah dan diatasi. Setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Sekian podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.